April 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Kemenangan Melalui Kebaikan Kristus. Ayat renungan terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Adalah dengan harga yang luar biasa, kita telah ditempatkan pada satu tempat yang sangat menguntungkan, sehingga kita dapat dibebaskan dari perbudakan dosa yang diakibatkan oleh kejatuhan Adam. Kita tidak pernah dapat mengerti nilai jiwa manusia sampai kita menyadari pengorbanan besar yang dibuat bagi penebusan jiwa di Kalvari. Dosa Adam di Eden telah menjerumuskan umat manusia dalam penderitaan yang tak ada harapan. Tetapi dalam pekerjaan keselamatan, suatu jalan telah disediakan bagi semua orang untuk meluputkan diri jika mereka mau memenuhi persyaratannya. Kesempatan kedua telah diberikan oleh pengorbanan anak Allah. Ada satu peperangan yang harus kita hadapi, tetapi kita dapat tampil sebagai pemenang hanya melalui jasa-jasa darah Kristus. Allah melihat bahwa mustahil bagi kita untuk mengalahkan dan mendapatkan kemenangan dengan kekuatan kita sendiri. Umat manusia telah menjadi semakin lemah dari generasi ke generasi sejak kejatuhan, dan tanpa pertolongan Allah, kita tidak dapat melawan dosa tidak bertarak. Seharusnya kita bersyukur bahwa kita mempunyai seorang juru selamat dan bahwa Ia rela menanggalkan jubah kerajaannya dan meninggalkan tahta kerajaan, lalu menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan dan menjadi seorang manusia yang menderita dan terbiasa dengan duka cita. Setelah baptisannya, ia dituntun oleh Roh ke padang gurun dan dicobai oleh si jahat. Kristus memulai pekerjaan penebusan dari mana kehancuran itu mulai, dan pertempuran yang akan datang dalam dunia ini bergantung pada peperangan yang dihadapi oleh Raja Kehidupan itu di padang gurun. Syukur kepada Allah karena Ia tampil sebagai pemenang, melewati keadaan yang sama di mana Adam jatuh dan menebus kegagalan Adam yang sangat disayangkan itu. Iblis meninggalkan medan pertempuran itu sebagai musuh yang kalah. Kemenangan itu adalah satu jaminan bagi kita bahwa melalui pertolongan ilahi, kita dapat keluar sebagai pemenang demi diri kita, demi kepentingan kita dalam pertentangan dengan musuh itu. Iblis merasa
bahwa segala kekuasaan dari planet yang telah jatuh ini adalah miliknya. Tetapi ketika Kristus datang untuk mengukur kekuatan dengan raja kegelapan itu, iblis bertemu dengan pribadi yang sanggup melawan segala pencobaannya. Kata-kata Kristus adalah, penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Segenap surga sedang memperhatikan hasil pertentangan antara Kristus dan iblis. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan tampil lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita? Kemenangan Abadi halaman 279 dan 280. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih. Kami telah tiba pada tanggal 25 April. Renungan pagi pada hari ini bertemakan kemenangan melalui kebaikan Kristus. Kami telah dengarkan dan ini adalah satu penghiburan bagi kami. Kami berterima kasih atas janji-Mu pada pagi hari ini. Kami umat-umat-Mu yang semakin lemah dari generasi ke generasi, sejak kejatuhan Adam sampai dengan sekarang. Tetapi melalui jasa-jasa Kristus, kami dapat tampil sebagai pemenang, karena kami sendiri tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua pencobaan itu. Terima kasih untuk janji-Mu dan kami rindu. Kami boleh selalu, Tuhan, tolong untuk bisa menjadi umat-Mu yang bersandar kepadamu. Dan kemenangan demi kemenangan Tuhan akan selalu karuniakan kepada kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu, Tuhan. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Kemenangan di atas Kesukaran. Selamat menikmati hari ini. Salam sehat. Tuhan memberkati.